Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Biologi A 2018 Universitas Negeri Surabaya dalam video ini akan memaparkan tentang alat laboratorium laminar airflow. Laminar airflow adalah suatu alat dengan bentuk meja kerja steril yang mendukung kegiatan inokulasi atau penanaman. Alat ini digunakan untuk mengalirkan udara bersih secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar wilayah kerja terbebas dari debu, kotoran, spora, dan partikel lainnya yang tidak diharapkan. Komponen penyusun laminar airflow diantaranya yaitu panel kendali, lampu LED atau lampu UV, filter, blower, microcontroller, ruang kerja, frame penyangga, dan roda. Panel kendali digunakan untuk pengaturan operasional laminar airflow. Terdapat beberapa jenis panel kendali, seperti panel kendali tipe manual dan panel kendali tipe otomatis. Jenis panel kendali tipe manual biasanya terdapat beberapa switch atau saklar yang digunakan untuk lampu UV, lampu LED, dan blower. Sedangkan pada panel kendali tipe otomatis sudah terdapat LCD atau screen yang digunakan untuk monitoring status LED, UV, ataupun blower. Pada tipe ini mungkin saja disematkan microcontroller untuk mempermudah penggunaan. Beberapa jenis laminar airflow bahkan sudah mendukung fitur touchscreen. Penggunaan lampu LED pada laminar airflow untuk memberikan pencahayaan yang cukup. Pada tipe panel manual hanya bisa diatur on-off saja, tanpa bisa diatur tingkat kecerahannya. Namun pada tipe otomatis bisa diatur tingkat kecerahannya. Fungsi lampu UV pada laminar airflow digunakan untuk sterilisasi, mereduksi bakteri dengan cara yang aman. Menyalakan lampu UV pada laminar airflow biasanya dilakukan 30 menit sebelum digunakan, yakni ketika proses persiapan dan akan dimatikan ketika laboran sudah mulai bekerja. Pada laminar airflow terdapat dua filter yang digunakan untuk menyaring udara. Filter yang pertama ada prefilter. Prefilter digunakan untuk menyaring udara masuk. Ukuran pori-pori pada prefilter berkisar di 5 mikrometer. Prefilter adalah filter pertama. Jadi, setelah udara masuk, akan ada filter selanjutnya yang melakukan tugas membersihkan udara dari bakteri ataupun virus. Filter selanjutnya yaitu HEPA dan ULPA filter. Bagian ini biasanya harus dilakukan pengecekan atau penggantian secara berkala untuk memberikan performa yang baik terhadap kualitas udara yang dihembuskan oleh laminar airflow. Fungsi utama blower pada laminar airflow adalah untuk menghembuskan udara bersih yang telah disaring oleh filter ke ruang kerja dan akan keluar dari posisi atas atau depan. Hembusan udara pada laminar airflow diusahakan tidak terlalu kencang dan tidak juga terlalu lemah. Akan dilakukan pengecekan kekuatan hembusan angin menggunakan alat anemometer. Penanaman microcontroller pada laminar airflow mungkin saja masih jarang dilakukan. Namun belakangan ini sudah ada beberapa fitur dari laminar airflow yang disematkan microcontroller. Hal ini biasanya dilakukan untuk melakukan lama setting persiapan laminar airflow. Frame penyangga pada laminar airflow biasanya terbuat dari besi atau rangkai baja yang memang diperuntukkan untuk menumpang benda berat seperti laminar airflow. Hal yang mempengaruhi berat laminar airflow selain ukuran adalah material penyusun. Walaupun laminar airflow akan jarang dipindah-pindah posisinya, namun hal ini mungkin saja tetap dilakukan suatu saat. Entah ketika renovasi laboratorium atau memang perlu dipindahkan karena ada penambahan alat laboratorium lainnya. Sehingga laminar airflow memerlukan roda untuk perpindahan posisinya. Yang kedua adalah jenis alat. Jenis dari laminar airflow dibagi menjadi dua, yaitu vertikal laminar airflow dan horizontal laminar airflow.
Untuk vertical laminar airflow merupakan jenis laminar airflow yang menghembuskan udara dari atas ke bawah, kemudian keluar melalui bagian bawah ruang kerja. Lihat gambar untuk lebih memahami. Kemudian untuk horizontal laminar airflow merupakan jenis laminar airflow yang menghembuskan udara dari depan ke belakang. Artinya, kemungkinan besar lebih luas penyebaran udara di ruang kerja. Lihat gambar untuk lebih memahami. Yang ketiga, prosedur dan prinsip kerja. Prosedur kerja pada laminar airflow yaitu: yang pertama, nyalakan lampu UV selama 2 jam sebelum laminar airflow digunakan. Hindarkan sinarnya dari mata. Yang kedua, siapkan semua alat steril yang akan dipergunakan. Alat dimasukkan ke dalam laminar airflow kabinet lalu disemprotkan dengan alkohol 70% atau spiritus. Yang ketiga, meja dan dinding dalam lav disemprotkan dengan alkohol 70% atau dengan spiritus untuk mensterilkan lav. Yang keempat, blower pada lav dihidupkan untuk menjalankan airflow. Yang kelima, nyalakan lampu dalam lav. Yang keenam, lav sudah siap untuk digunakan. Prinsip kerja laminar airflow. Laminar airflow digunakan sebagai meja kerja steril untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Laminar airflow mengutamakan adanya hembusan udara steril yang digerakkan oleh blower yang disaring oleh HEPA filter. Sebelum dioperasikan, laminar airflow harus dinyalakan minimal 30 menit dan harus dilakukan penyemprotan dengan alkohol agar alat dan ruang kerja tersebut terjamin kesterilannya. Pada saat melaksanakan pekerjaan, harus dinyalakan blowernya yang berfungsi sebagai penghembus udara steril dan lampu TL sebagai penerang. Agar laminar airflow dapat difungsikan setiap saat, pemeliharaan dan perawatan alat harus selalu dilakukan. Yang keempat, perawatan dan troubleshooting. Perawatan sederhana laminar airflow. Yang pertama, dibersihkan menggunakan lap basah. HEPA filter tidak boleh terkena air. Yang kedua, jalankan fan dengan kecepatan tinggi selama 1 jam. Yang ketiga, bersihkan kembali bagian dalam menggunakan cairan desinfektan. HEPA filter tidak boleh terkena cairan tersebut. Yang keempat, jalankan kembali fan dengan kecepatan penuh selama 1 jam. Yang kelima, ketika fan tidak dinyalakan, hidupkan lampu UV. Yang keenam, untuk mencegah kontaminasi, sebelum digunakan, bersihkan lagi menggunakan desinfektan. Perawatan khusus laminar airflow. Fan setelah digunakan kurang lebih 1 tahun dianjurkan diberi pelumas. Minyak pelumas yang digunakan yaitu minyak pelumas pada mesin jahit. Pre-filter apabila sudah rusak dan suka dicuci dapat diganti dengan glass fiber filter. Apabila tidak tersedia, biasanya bisa menggunakan kapas atau filter yang bisa digunakan di akuarium. HEPA filter dibersihkan setiap 6 bulan sekali dan diganti setiap 24-26 bulan dari awal pemakaian. Saat mengganti, harus memperhatikan main seal menutup semua lubang yang mungkin timbul dengan semua silikon rubber.